Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan juga secara diam-diam. Ya. Jadi di ayat ini Allah menyebutkan bahwa Nabi Nuh itu berdakwah secara terang-terangan dan juga secara diam-diam. Ya. Diam-diam. Gimana maksudnya dakwah secara terang-terangan? Yaitu dengan mendatangi kaumnya. Didapati kaum yang sedang duduk-duduk berkumpul, ada kesempatan. Ya, didatangi yang sedang berkumpul itu. Terus menyampaikan dakwahnya. Nah, itu yang dimaksud a'lantu lahum. Aku mendakwahi mereka secara terang-terangan. Ya. Wa asrartu lahum. Nah, ini kalau sir secara diam-diam maksudnya adalah apa? Nabi Nuh juga mendatangi rumah mereka satu persatu. Ya, mendatangi rumah mereka satu persatu untuk mendakwahi kaumnya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Nuh di dalam dakwahnya telah menempuh segala metode. Ya. Dan begitu seharusnya seorang dai mengevaluasi dakwahnya, ya, kemudian dia tempuh semua metode dalam berdakwah. Apakah dakwah secara umum ataukah dakwah secara person, fardiyah, perorangan. Ya, begitulah dakwah. Terkadang sebagian orang ada yang lebih tertarik menghadiri pengajian kalau dihadiri oleh banyak orang. Ya. Kalau ada daurah, ada tabligh akbar, ya, semangat ya. Karena apa? Banyak orang. Semangat. Ada yang rajinnya metodenya seperti itu. Tapi terkadang ada juga yang dia lebih suka mendengarkan pengajian di tempat yang sepi. Apalagi kalau privat, lebih mudah masuk, lebih lagi ada interaktif. Ya. Atau kalau zaman sekarang dia memutar YouTube di kamarnya, dia simak. Ya. Dan ustadznya juga bisa diatur. Bisa di-pause. Kemudian dicatat, kemudian disuruh mengurang ke belakang, bisa. Nah, ada yang sebagian orang seperti itu, ya. Makanya para dai hendaklah menempuh berbagai macam metode dakwah ini. Karena apa? Kondisi mad'u, kondisi orang, kondisi audiens itu memang berbeda-beda satu dengan lainnya. Nah, inilah hikmah kenapa para nabi itu Allah takdirkan menjadi penggembala kambing. Karena kambing itu tipenya berbeda-beda. Ada yang gampang diatur, ada yang sulit diatur, ada yang ngeyel. Ya, jadi Nabi sudah dipersiapkan ya menghadapi manusia yang banyak tipe modelnya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, janganlah seorang dai itu hanya membatasi objek dakwahnya pada golongan tertentu saja. Ya. Yang di sini didakwahi, yang di sana tidak. Nah, jangan seperti itu. Apalagi kalau hanya memilih dakwah di kalangan yang basah. Hanya orang-orang yang kaya. Sedangkan yang miskin tidak disentuh. Karena dia tidak bisa mengambil faedah duniawi darinya. Na'udzubillah. Tidak seperti itu. Ya, dakwah seorang dai yang hak, dakwah yang seharusnya ditempuh adalah tidak dibatasi objek dakwahnya. Orang kaya didakwahi, orang miskin juga didakwahi. Rakyat didakwahi, para penguasa juga didakwahi. Terus jangan dibatasi objek dakwah. Ya. Nah, jadi segala potensi yang bisa kita tempuh untuk berdakwah, kita tempuh. Nah,
Jadi selama seorang dai itu melihat tempat-tempat kondusif untuk berdakwah, berdakwahlah di situ. Apakah dengan cara mendatangi masjid, ya, ataukah datang rumah ke rumah, atau di zaman sekarang melalui media yang ada, ya, media sosial atau televisi atau radio, ya, atau yang lainnya. Inilah Nabi Nuh alaihissalam. Lihatlah beliau menempuh berbagai metode di dalam menyampaikan dakwahnya. Hadza siratun mustaqim.